Halo semuanya, selamat datang di channel Andi Suryawan ini. Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang progres pembuatan game Warmindo Simulator. Yang pertama, aku mau ngasih tahu ke kalian kalau Warmindo Simulator itu berganti nama menjadi My Restaurant Story Build a Better City. Itu ditujukan buat nge-reach audience yang lebih global. Tapi nanti pas rilis di Play Store tetap akan memakai nama Warung Makan Simulator, guys. Dan fun fact, Build a Better City ini nge-reference ke UMKM. Karena kalau kalian tahu, kontribusi UMKM terhadap PDB itu mencapai 60,5%. Dan terhadap penyerapan tenaga kerja itu 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Dan juga nanti karena kita bakal ikut berkontribusi dalam membangun kota yang ada di dalam game ini, kayak game Stardew Valley lah. Jadi ya bisa dibilang restoran kita yang ada di dalam game ini kayak UMKM banget nih, yang membangun negeri. Bisa lah ya, Kemenparekraf nih support game ini. Oke, and what's the progress? Ya udah cukup banyak banget yang berubah guys, walaupun sempat di hot lama banget dari tahun lalu malah. Dan bahkan aku gak ngomongin ke kalian kapan proyeknya dilanjut, tapi beberapa minggu terakhir akhirnya aku bisa lanjutin proyeknya lagi. Oke, jadi yang baru adalah yang pertama art style ya. Dari mulai desain kota, desain bangunan, dan desain karakter semuanya dapat banyak banget perombakan. Dari yang awalnya kayak gini, jadi kayak sekarang. Menurut kalian gimana guys? Bagusan yang lama atau yang baru? Oke, yang kedua ada UI dan UX. Karena yang terakhir itu UI-nya base-nya masih pakai warna Warmindo, itu merah, kuning, hijau ya. Karena game ini berganti judul, tentunya UI juga harus dirubah biar lebih dapat experience playernya. Dan aspek ini jadi aspek yang paling keperhatiin banget ya pas lagi bikin game. Kenapa? Coba kalian bandingin dua video ini. Oke, lebih enak yang mana? Yang dikasih animasi kan? Yap, hal-hal kecil kayak gini tuh bakalan selalu kuperhatiin ke depannya. Sesuai dengan visi misi I'm to Made Studio. Oh ya, buat yang belum tahu, aku juga bagian dari I'm to Made Studio punya Bang Rivander. Dan aku dipercaya Bang Rivander buat lanjutin project ini. Makanya aku bakal semaksimal mungkin buat di project ini. Dan yang ketiga ada fitur pintu. Ya, kalian gak salah denger. Fitur pintu itu merupakan satu fitur kecil yang ada di dalam game simulator restoran ini. Tapi aku ngerasa kayak itu fitur bagus gitu, kayak interaktif banget. Walau cuman hal kecil ya. Cuman ada trigger aja nih di depan setiap ruangan yang bisa kita masukin. Tapi kalian bisa pamer nih fitur ke anak-anak FF karena di game kita ini ada pintu akhirnya. Dan juga transisi loadingnya juga kelihatan lebih smooth. Karena jujur ya, loading itu merupakan hal yang paling dibenci semua gamer. Di sini aku makanya berusaha sebisa mungkin buat bikin loading itu terlihat tetap elegan dan cantik. Jadi kita tetap nyaman selagi nunggu loading. Aku belajar kayak gini banyak sih dari game-game Nintendo Switch soal yang kayak gini. Ya mau gimana pun juga kan namanya loading tetap ada, karena device kita itu nggak segede itu buat RAM-nya ya. RAM dari device kita itu nggak segede itu buat menampung semua tekstur yang ada di dalam game. Misal gamenya 80 GB, kalau mau semuanya ditaruh RAM ya kan nggak masuk akal kan, RAM 80 GB buat game. Makanya ada loading buat ngeload tekstur mana atau komponen mana yang dibutuhkan game buat dipakai saat itu juga. Nah, yang keempat ada fitur masak. Nah, di updatean yang terakhir itu fitur masak belum selesai ku remake. Sementara yang lama itu masih jelek banget ya fitur masaknya. Dan akhirnya sekarang udah selesai ya. Kalian tinggal masukin bahannya dari dalam inventory kalian ke slot masaknya. Kalau kalian tunggu proses masaknya sampai selesai. Oh ya, kalian bisa punya banyak kompor di sini untuk mempercepat proses melayani konsumen. Jadi misalnya ada 10 konsumen datang barengan, kalian bisa nyelesain pesanannya lebih cepat. Dan kalau lebih cepat, tentunya konsumen bakal puas. Nah, untuk sistem picking up-nya masih sama kayak yang terakhir guys. Jadi ketika kita mendekat akan ada pop-up muncul dan kita bisa picking up. Cuman aku tambahin animasi biar kelihatan smooth. Jadi objeknya itu bakalan mengecil dulu, baru masuk ke kantong. Nah, untuk first person dia bakalan tertarik ke bawah gitu guys. Jadi terkesan ada feedback buat si player ketika melakukan interaksi. Nah, kayak gini tuh namanya user experience guys. Walaupun terkesan agak-agak logis sih.
Tapi lebih baik daripada barangnya itu tiba-tiba hilang, guys. Oke. Gimana guys menurut kalian? Udah lebih update kan dari yang pertama. Nah, untuk placementnya sendiri masih sama, tapi placement itu cuma bisa dilakuin di first person buat sekarang. Jadi istilahnya first person ini kayak build mode sih. Tapi ini kayak kelihatannya masih kegedean ya gerobaknya. Coba kita berdiri. Iya guys, masih kegedean. Kita kecilin dulu deh. Nah, ini udah pas tingginya, jadi kita bisa goreng-goreng di gerobak. Gerobak ini fungsinya mirip seperti kompor ya guys, kita bisa masak. Buat sekarang belum ada sistem yang membedakan antara kompor dan gerobak, tapi nantinya tools-tools buat masak itu bakal punya fungsinya sendiri. Jadi kalau kalian bikin kopi, ada di coffee maker. Bikin kue ada di oven, kayak gitulah kurang lebih. Tapi ini gerobaknya masih bisa ditempel di dinding ya. Aneh juga. Coba kita tempel di dinding guys. Wah, lucu juga ya jadi hiasan gini. Hemat space. Masih bisa diinteraksi gak sih kalau ada di dalam dinding gitu? Coba kita taruh. Iya, masih bisa diinteraksi guys, masih ngebug. Beneran jadi hemat tempat nih kalau kayak gini. Kita bisa taruh meja banyak jadinya. Oke, coba kita sekarang open restorannya guys ya, buat ngelihat gimana gameplaynya dari game My Restaurant Story ini. Oke, jadi ketika kita buka restoran itu akan ada customer datang, dan jumlahnya itu bergantung ke dekorasi yang ada di restoran kita dan juga satisfaction dari customer. Satisfaction itu apa? Jadi itu adalah tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan seberapa cepat waktu kita nge-serve pesanan dari pelanggan tersebut. Jadi kayak game Overcooked lah kalau kalian pernah main. Kita harus cepet nih. Semakin cepat semakin puas, dan semakin bakal mereka sering datang, dan semakin cepat kaya kita. Oke, kita lihat pesanannya. Di sini ada Indomie goreng sama tempe goreng. Ini juga ada tempe goreng sama es teh. Ini ada Indomie goreng sama es teh. Lah, ini kenapa es teh doang? Positive thinking, dia kesini nyari wifi doang guys. Siapa di sini yang pernah main ke kafe pesan minum doang buat nyari wifi? Pasti semua pernah sih ya. Oke, yang terakhir adalah core loop. Dari waktu game ini dirilis aku belum pernah ya ngebahas core loop dari game ini tuh kayak gimana sih. Padahal dalam pembuatan game, core loop itu sangat penting dalam desain gamenya. Mau itu dari sisi gameplay core loop, mekanik core loop, ataupun ya core loop lainnya ya, pasti ada lah, selalu ada core loop dalam desain sebuah game. Kalau enggak aneh lah pastinya. Jadi apa core loopnya dan apa yang bikin core loop dari game ini tuh tetap menyenangkan? Nah, di dalam game ini ada banyak banget resep makanan, dan kalian yang punya bisnis makanan bisa banget sih buat taruh brand di sini. Dan gimana cara dapetin resepnya? Kalian bisa dapetin resepnya dengan cara jalanin misi, affection ke NPC kan ya. NPC kan pasti punya masakan favorit, kayak misalnya kue bikinan nenek. Aku tidak mau pesan, aku mau biskuit dan susu. Aku mau sweater dengan cinta di setiap jahitan. Nah, itu kalian bisa dapetin resepnya dari affection NPC. Nanti dia bakal kasih tahu satu persatu bahannya di setiap naik level affection. Terus yang terakhir adalah dengan cara eksperimen resep itu sendiri. Jadi kalian bisa asal masukin bahan, siapa tahu bakal jadi makanan. Kalau enggak ya tetap jadi makanan, tapi jadi makanan sampah, alias gak bisa dijual, nggak ada harganya. Tapi tenang, nggak segampang itu juga kok eksperimen. Karena bahan baku yang dijual di supermarket itu akan random berganti setiap harinya. Jadi kalau kamu mau nyoba hal baru lagi ya harus nunggu pagi lagi.
Ini aku terinspirasi dari game Animal Crossing. Tapi tenang, kita masih pakai best time waktu di dalam game kok. Jadi kalian tidur di dalam game, besoknya udah pagi. Jadi bukan full waktu kayak di dunia nyata layaknya Animal Crossing. Nah, sebenarnya masih banyak banget hal baru yang belum kujelasin di video ini. Seperti affection ke NPC tadi ya, belum kujelasin. Terus ada sistem tanggal dan musim. Terus ada fitur-fitur baru lainnya yang mungkin bakal aku bahas di next video ya setelah ini. Jadi coba kalian tulis di kolom komentar kira-kira fitur apa lagi yang kalian pengen ada di dalam game ini. Siapa tahu aku nggak pernah kepikiran sama sekali. Jadi bisa aku masukin ke dalam gamenya. So, sekian dulu ya video kali ini. See you in the next video. Bye-bye.